Sudah ada yang bergabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung ya bareng Teteh di sini tentunya. Kali ini sore hari ini tidak ada keranjang kuningnya ya. Kali ini kita sambil ngabuburit ya, menunggu ke maghrib. Mudah-mudahan ada sedikit kajian-kajian apa ya. Waalaikumsalam Kaneng Anom. Ada sedikit kajian-kajian ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, meskipun waktunya hanya sedikit. Waalaikumsalam kakak, sore teh. Selamat sore juga kakak Ai. Selamat sore kakak. Ya baik, jadi kali ini tidak ada keranjang kuning ya, kita ngobrol santai aja. Dan ya mudah-mudahan di dalam obrolan ini selalu mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, sudah ada langsung nih yang bertanya ya. Teh, katanya apa nih hukumnya? Hukumnya memperbesar Mr. P dengan minyak lintah. Kan itu najis dari bangkai. Oh, najis ya. Oh gitu. Teteh baru tahu. Teteh baru tahu kalau misalkan ada bisa yang memperbesar Mr. P-nya itu dengan minyak lintah. Teteh baru tahu. Dan itu ternyata dari bahan yang najis ya. Katanya dari bangkai. Oh gitu ya. Oke. Kita satukan aja ya hukumnya ya. Sebetulnya ini bukan hanya untuk memperbesar Mr. P aja ya. Sama juga nih dengan hukum fikih yang lainnya. Itu sebetulnya hukumnya diperbolehkan kakak. Diperbolehkan, tetapi itu hukumnya makruh kakak ya. Itunya hukumnya diperbolehkan, tetapi tetap itu hukumnya ada kemakruhan. Tapi tidak kok kalau misalkan sampai haram, itu tidak sampai haram. Tapi itu pun kalau misalkan tujuannya sahih ya. Itu pun kalau sekali lagi, itu pun kalau tujuannya sahih. Ya, misalkan contohnya maksudnya gimana nih teh tujuannya sahih? Misalkan bertujuannya untuk ya dikarenakan ingin menyenangkan istrinya mungkin misalkan, atau misalkan ada sesuatu kemaslahatan ya, karena misal ya. Misalkan istri kakak itu protes misalkan ya, protes dikarenakan milik yang dimiliki oleh kakak sehingga mengurangi akan keharmonisan rumah tangga. Berarti kan itu di sana kita membutuhkan akan suatu kemaslahatan seperti itu. Nah, jika hal itu adalah bertujuannya untuk suatu kemaslahatan, bertujuannya adalah suatu kebaikan di dalam rumah tangganya, maka itu hukumnya diperbolehkan. Meskipun menggunakan lintah yang mana itu katanya najis. Kalau teteh sendiri itu gak tahu ya. Karena belum pernah coba ya. Andaikan itulah dari najis, itu tidak apa-apa seperti itu kakak ya. Tetapi tetap itu memang sih hukumnya dimakruhkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak dimakruhkan, misalkan tidak dengan yang najis ya, kenapa tidak menggunakan dengan yang suci saja seperti itu. Jadi boleh. Jadi kalau misalkan itu ada sih di dalam kitab Hasyatani ya. Itu ada keterangannya di dalam kitab Hasyatani. Jadi kalau misalkan kita boleh melumuri badan kita dengan sesuatu hal yang najis, tetapi ada tujuannya yang jelas gitu, seperti itu ya. Seperti kayak membuat adonan pupuk begitu kan ya. Itu kan banyak kan dari pupuk itu kan dari kotoran hewan kan. Juga seperti untuk berobat dengan najis dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Itu ada keterangannya di dalam kitab Hasyatani ya, kalau kakak pengen tahu referensinya. Mana keranjang kuningnya dek? Kakak, kalau keranjang kuningnya insya Allah nanti malam ya kak ya. Kalau kakak tuh pengen kopi dari Alasran, Lanang Jagat Lanang Godek, insya Allah kakak ya. Nanti insya Allah sekitar jam 9 teteh biasanya ada keranjang kuningnya. Sekarang kita ngobrol santai aja kakak 117. Tetapi mudahan obrolan ini ada sesuatu hal yang mendatangkan kemanfaatan kakak ya. Oke, ada yang bertanya lagi nih, teh bagaimana hukumnya berbuka puasa dengan berhubungan badan? Ini sepertinya yang bertanya pengantin baru ya. Ini sepertinya yang bertanya nih pengantin baru, udah gak kuat banget ini sepertinya ya.
Jadi yang pertama dilakukan itu bukan minum air putih, kemudian lantas bertakjil makan buah kurma. Ini sepertinya pengantin baru nih. Gimana kalau misalkan kita berbuka puasa? Tapi ini bagus ini pertanyaan. Tapi ini bagus ya. Begitulah itu apa hebatnya fikih ya. Selalu berkembang kan kalau fikih. Nah, gimana nih hukumnya kalau misalkan kita berbuka puasa tetapi tidak dengan minum misalkan ya, berbukanya dengan kita melakukan berjima, tentunya pasangan suami istri. Boleh, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja, yang penting melakukan hal itunya kepada istri kita, artinya ya sesuatu yang halal ya kan, itu diperbolehkan. Bahkan itu bisa gak dinilai ibadah? Bisa. Itu bisa dinilai ibadah, bisa ya, jika kalau kita meniatinya ibadah ya tentu itu bisa jadi ibadah. Bahkan ini ada loh ini tuh diriwayatkan oleh siapa? Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dahabi ya. Ini tuh diriwayatkan oleh Imam Ad-Dahabi bahwa konon diceritakan pada saat itu Ibnu Umar pernah, yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah mengawali berbuka puasanya itu dengan melakukan berjima seperti itu. Jadi ya kalau misalkan suami istri pada saat itu libidonya masih lagi tinggi-tingginya, mungkin lagi pengantin baru ya, mau persiapan kebuka itu lagi ngobrol-ngobrol udah santai asik, udah gak kuat nih misalkan, maka membatalkannya dengan melakukan berhubungan intim itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Wong kepada istrinya ya gitu. Jadi gak apa-apa kakak ya, yang bertanya hukumnya diperbolehkan aja. Kakak munying, katanya. Teteh bisa dirasakan perubahannya setelah minum kopi Lanang Jagat berapa kali minum? Kakak semut ya, itu tergantung. Kakak semut itu tergantung ya. Tergantung usia dan kesehatan kita masing-masing. Kakak sebut itu tidak sama. Orang kapan bisa dapat merasakan khasiatnya ini kopi itu tergantung usia dan kesehatan kita masing-masing. Karena setiap orang itu kan kesehatannya berbeda-beda kakak ya. Setiap orang itu kesehatannya berbeda-beda ya. Jadi pengobatannya pun berbeda-beda. Jadi nikmati saja kakak semut prosesnya ya kakak ya. Ini kalau dari testimoni aja ya kakak semut. Dari testimoni dari kebanyakan orang yang sudah merasakan manfaat pengobatan ini kopi. Yang paling cepat ini, yang paling cepat itu sekitar 2 minggu. Pernah ada seseorang itu yang Edi, dia itu 2 minggu udah bisa sampai 45 menit. Dia itu menghabiskan 2 toples 2 minggu. Kalau dari apa itu testimoni orang-orang yang udah pada masuk datanya ke teteh itu yang paling cepat. Tapi kebanyakan itu seperti yang Edi itu biasanya sekitar 1 bulan, ada yang sampai 1,5 bulan, ada yang bisa sampai 2 bulan. Dia itu bisa ibadah optimal sekitar 30-45 menit. Itu sekitar 2 bulan kebanyakan gitu. Tapi untuk kakak semut ireng, teteh tidak tahu membutuhkan waktu berapa lama dan permasalahannya itu seperti apa gitu. Karena permasalahan di dalam ibadah pun itu beda-beda kakak semut ireng ya. Jadi nikmati aja kakak prosesnya ya. Oke, kakak warawiri alisnya tebel banget. Iya, ketemu sama calon mertua lagi nih. Iya nih, tapi anak teteh masih ngaji kakak forget me. Sepertinya belum mau nikah nih kalau anak teteh sekarang. Masih fokus ngaji sekarang ya. Teh kan merokok tuh batal puasa. Iya, lalu menghirup aroma masakan batal juga. Oke. Iya, gitu ya. Kalau kita merokok batal, itu kan ada asap ya, ada asap kan yang masuk gitu kan, ada asap itu yang masuk ke hidung. Lalu kalau misalkan kita masak kan gitu sama juga ada asap ya, yang kita tercium nih oleh oleh aroma hidung kita. Nah, lalu itu sama nggak seperti merokok, membatalkan puasa nggak? Beda kakak ya, kakak dia itu beda hukumnya. Kalau merokok itu jelas membatalkan puasa. Sementara kalau aroma atau misalkan ada uap sekaligus, misalkan ada uapnya gitu ya, terlihat ada uapnya, kita tuh dari uap masakan itu misalkan masuk ke dalam hidung kita. Nah gitu ya. Nah, kalau itu membatalkan gak puasanya? Tidak. Kalau itu tuh tidak membatalkan puasa ya. Kalau itu tidak membatalkan puasa. Itu ada ya keterangannya di dalam kitab Hasyiyah. Di dalam kitab Hasyiatul Jamal. Kalau kita pengen tahu penjelasannya itu ada di dalam kitab Hasyiatul Jamal. Jadi di dalam kitab itu dikatakan kalau yang termasuk dari ain itu adalah dari hal yang membatalkan kepada puasa itu adalah asap. Di dalam kitab itu dikatakan seperti itu. Yang membatalkan kepada puasa itu diantaranya adalah asap. Tetapi itu asapnya itu mesti dipilah gitu, mesti dipilih. Nah, jika asap atau uap itu adalah yang terkenal diisap, sekarang ini maksudnya seperti tembakau gitu ya, maka itu puasanya batal. Tapi kalau jika dari uap lain itu tidak membatalkan. Ya seperti itu, seperti uap masakan itu kaulnya mu'tamad. Bahkan itu kaulnya mu'tamad.
Jadi gitu kakak ya, gak perlu khawatir, itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Teh bertanya, gimana kalau hubungan di malam hari tapi mandi junubnya di siang hari karena alasan dingin? Oke. Ini kakak Mukidi, apakah ketika berpuasa atau ketika tidak berpuasa? Tapi hukumnya hampir sama loh kakak Mukidi. Hukumnya hampir sama meskipun kakak pada saat ini pada bulan Ramadan. Oke, jadi kakak Mukidi begini. Misalkan nih kakak Mukidi itu ketika malam harinya melakukan ibadah ya dengan istri kita. Nah, tapi itu bagusnya apakah mandi besarnya harus pada saat itu? Tidak kok kak. Tidak diwajibkan, misalkan kita beribadah dengan istri kita tuh jam 12 malam. Apakah harus mewajibkan kita melakukan mandi besarnya jam 12 malam juga? Tidak gitu. Kapan kita boleh melakukan mandi besarnya? Nanti aja, kalau ketika kewajiban itu sudah datang kepada kita, kakak Mukidi. Dan kewajiban itu datang kepada kita kapan kakak Mukidi? Ya nanti subuh kan, ketika kita hendak mau melakukan sholat subuh, itu sifatnya fardu. Dan itu wajib kita melakukan sholat. Nah maka nanti kakak Mukidi sebelum melaksanakan sholat fardu subuh, maka kakak Mukidi itu harus mandi besar. Atau misalkan kakak Mukidi itu mau melaksanakan ibadah salat sunnah, maka berarti kakak Mukidi wajib melakukan mandi besar. Ya kalau hanya dengan alasan dingin, kakak Mukidi boleh gak mandi besarnya siang? Ya kalau alasannya dingin, karena alasannya dingin berarti nanti kakak Mukidi tidak melakukan sholat subuh dong. Ayo gimana? Kan dosa kalau kita tidak melakukan sholat subuh ya kakak Mukidi. Jadi tidak ada alasan kakak. Dengan alasan dingin pun kalau subuh sudah mewajibkan kita melakukan sholat, ya kakak harus mandi besar dong. Jadi tidak bisa menjadikan alasan dikarenakan dingin. Kakak bisa menggunakan mandi besarnya dengan air hangat, boleh, tidak apa-apa. Hukumnya makruh? Tidak makruh kita melakukan mandi besar menggunakan air hangat sekalipun. Atau misalkan kakak Mukidi pada saat ini kakak itu sedang berpuasa. Ini nih, pada tahu belum? Kalau kita misalkan sedang berpuasa. Aku berpuasa nih kan, sekarang kan pada bulan Ramadan, malamnya aku melakukan ibadah. Tapi aku tuh mandi besarnya sesudah kita melakukan salat fardu subuh. Sudah ada tuh sekali lagi kita tuh malam itu melakukan ibadah nih dengan pasangan kita. Nah tapi aku itu mandi junubnya itu tidak ketika sahur, tetapi aku mandi junubnya misalkan karena kesiangan, tahu-tahu aku bangun jam 5 subuh, sedangkan udah adzan subuh. Aduh gimana ini, aku jadi gak puasanya? Jadi, tapi kan aku belum mandi besar, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kita mandi besar aja di sana. Ketika kita sesudah jam 5 subuh, dan misalkan jam 5 kurang 10 menit, nggak apa-apa, kita mandi besar aja di sana. Puasanya jadi puasanya, ya. Oke, gitu kakak Mukidi ya. Kakak jadi tidak dengan alasan dingin pun ya tetap wajib mandi kakak. Usia 50, duh cantiknya, serasa punya istri 2. Saya lihat Ustazah sehat walafiat, amin. Kakak Irsyad, amin. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya.